Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya, Rena Oktarina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai various types of simple mathematical problem. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan diharapkan dapat mengenali berbagai macam permasalahan matematis yang sederhana, serta dapat menentukan tujuan optimasinya. Untuk lebih mudah memahami materi ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah mengenai masalah kombinasi produksi. Masalah kombinasi produksi yaitu permasalahan mengenai bagaimana menentukan berapa jumlah dan jenis produk yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum atau biaya minimum dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Contoh soal yang akan kita bahas untuk masalah kombinasi produksi ini adalah perusahaan XYZ. Misalkan saja perusahaan XYZ ini memiliki dua jenis macam bahan, yaitu bahan K sebanyak 8 ton dan bahan L sebanyak 5 ton. Perusahaan XYZ berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk setiap satu unit produk A membutuhkan 2 unit bahan K dan 1 unit bahan L. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan K dan 2 unit bahan L. Kemudian kita mengetahui informasi mengenai harga pasar, baik untuk produk A maupun untuk produk B. Harga pasar untuk produk A adalah sebesar Rp15.000 per unit, sedangkan harga pasar untuk produk B adalah sebesar Rp10.000 per unit. Permasalahan yang harus diselesaikan oleh perusahaan XYZ adalah berapakah perusahaan XYZ harus memproduksi produk A dan produk B untuk memperoleh hasil penjualan yang optimal. Untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan perusahaan XYZ ini, kita buat sebuah tabel untuk memudahkan visualisasi dan pemahaman kita. Di dalam soal diketahui bahwa produk A dan produk B memiliki kebutuhan untuk bahan K dan bahan L. Misalnya untuk produk A diperlukan bahan K sebesar 2 unit dan bahan L sebesar 1 unit. Untuk produk B diperlukan 3 unit bahan K dan 2 unit bahan L. Sedangkan persediaan yang tersedia untuk bahan K adalah 8 ton dan bahan L adalah 5 ton. Kemudian harga untuk masing-masing produk adalah Rp15.000 per unit untuk produk A dan Rp10.000 per unit untuk produk B. Rekan-rekan, selanjutnya mari kita formulasikan permasalahan perusahaan XYZ ini. Yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi tujuan, kemudian variabel keputusan, dan juga constraint atau kendala yang dimiliki oleh perusahaan XYZ. Dari tabel yang sudah kita formulasikan, kita mengetahui bahwa perusahaan XYZ ini akan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Sehingga variabel keputusan atau decision variable dari permasalahan perusahaan XYZ ini adalah berapakah produk A dan produk B masing-masing yang harus diproduksi agar memperoleh hasil penjualan yang maksimum. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan objective function atau fungsi tujuan dari permasalahan perusahaan XYZ. Berdasarkan tabel yang sudah kita buat, kita memiliki informasi mengenai harga per unit untuk setiap produk. Maka, fungsi tujuan atau objective function dari perusahaan XYZ ini adalah memaksimalkan hasil penjualan. Selanjutnya, mari kita definisikan pembatas yang membatasi perusahaan XYZ dalam pengambilan keputusannya. Dari soal kita mengetahui bahwa persediaan untuk bahan K hanya 8 ton dan persediaan untuk bahan L hanya 5 ton. Maka, fungsi pembatas atau constraint yang membatasi pengambilan keputusan pada permasalahan perusahaan XYZ adalah ketersediaan jumlah bahan K dan L ini. Jumlah bahan K dan L yang digunakan untuk membuat produk A dan B tidak boleh melebihi kapasitas bahan K dan L yang tersedia. Kita telah selesai mendefinisikan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas untuk perusahaan XYZ. Sekarang mari kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Contoh soal kedua yang akan kita bahas adalah mengenai masalah diet. Masalah diet ini yaitu permasalahan mengenai berapa banyak setiap sumber makanan
harus digunakan untuk membuat produk makanan yang baru, atau mengenai berapa banyak setiap jenis makanan dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan dengan biaya yang minimal. Untuk contoh permasalahan diet ini, misalnya saja, Hana saat ini sedang dalam pengawasan seorang ahli gizi dan mendapat petunjuk bahwa kebutuhan minimal Hana setiap hari adalah 500 kalori, 6 ons coklat dan 10 ons gula dan 8 ons lemak. Saat ini, Hana sedang berada di suatu tempat yang hanya menyediakan kue kering, es krim, Coca-Cola, dan roti keju. Harga dan kandungan bahan masing-masing makanan dan atau minuman tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel dapat diketahui informasi mengenai harga setiap jenis makanan, kemudian juga kapasitas atau ingredients dari setiap makanan. Permasalahannya adalah jenis makanan apa saja, serta berapa jumlah masing-masing yang harus dikonsumsi oleh Hana. Dari informasi tabel, kita mengetahui jenis makanan yang dapat dikonsumsi. Sehingga variabel keputusan atau decision variable permasalahan diet Hana ini adalah berapakah produk kue kering, es krim, Coca-Cola, dan roti keju masing-masing yang harus dibeli oleh Hana agar biaya yang dikeluarkan minimal, namun kebutuhan minimal nutrisi sesuai dengan anjuran ahli gizi tetap dapat terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi tujuan dari permasalahan diet ini. Dari tabel kita mengetahui harga masing-masing jenis makanan. Harga jenis makanan ini tentunya merupakan fungsi tujuan minimasi, sehingga fungsi tujuan untuk permasalahan diet Hana ini adalah meminimalkan biaya pembelian makanan. Selanjutnya, kita akan menetapkan constraint atau kendala permasalahan diet Hana ini. Dari informasi, kita mengetahui bahwa kebutuhan minimal untuk setiap jenis asupan sudah diketahui dan sudah ditetapkan oleh ahli gizi, sehingga kebutuhan minimal ini akan menjadi constraint. Dengan demikian, maka fungsi pembatas yang membatasi pengambilan keputusan pada permasalahan diet Hana ini adalah kebutuhan nutrisi minimal harian yang harus terpenuhi. Jumlah kalori, coklat, gula, dan lemak yang dikonsumsi harus memenuhi kebutuhan minimal nutrisi harian yang telah ditentukan oleh ahli gizi. Rekan-rekan, kita telah menetapkan fungsi tujuan, variabel keputusan, dan fungsi pembatas untuk masalah diet Hana ini. Berikutnya, mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk contoh soal ketiga adalah mengenai masalah transportasi atau distribusi. Masalah transportasi atau distribusi yaitu permasalahan mengenai bagaimana menentukan jumlah produk yang akan dialokasikan ke setiap lokasi pemasaran, agar menghasilkan ongkos distribusi yang paling minimal, namun tetap dapat memenuhi permintaan di setiap lokasi pemasaran. Contoh soal untuk masalah transportasi atau distribusi ini adalah misalnya, sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya, dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan adalah dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan dari Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, dari Balikpapan sebanyak 70 unit, dan permintaan dari Makassar sebanyak 60 unit. Biaya angkut atau biaya transportasi dari masing-masing gudang ke setiap pelanggan atau kota pemasaran diketahui dari tabel berikut ini. Permasalahannya adalah yang harus ditentukan berapa jumlah produk yang harus dialokasikan ke setiap lokasi pemasaran, agar menghasilkan ongkos distribusi yang paling minimal, namun tetap memenuhi permintaan di setiap lokasi pemasaran. Dari tabel kita mengetahui bahwa perusahaan memiliki 3 lokasi gudang dan memiliki 3 lokasi pemasaran. Sehingga kemudian variabel keputusan pada permasalahan transportasi ini adalah berapa jumlah produk yang harus dialokasikan dari masing-masing gudang ke setiap lokasi pemasaran. Kemudian kita juga mengetahui masing-masing ongkos dari gudang ke setiap lokasi pemasaran. Sehingga fungsi tujuan dari permasalahan ini adalah meminimalkan total biaya transportasi dari setiap gudang ke masing-masing kota pemasaran.
Perusahaan memiliki kapasitas supply untuk masing-masing gudang dan memiliki permintaan untuk setiap kota pemasaran. Sehingga supply dan demand ini akan menjadi constraint pada permasalahan transportasi ini. Sehingga constraint-nya adalah dua, yaitu jumlah supply dari setiap gudang yang tidak boleh melebihi dari kapasitas supply, dan jumlah permintaan dari setiap lokasi pemasaran yang harus terpenuhi. Rekan-rekan, kita telah selesai mendefinisikan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas untuk permasalahan transportasi ini. Demikian pembahasan saya pada materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.